nama saya Eva Christine Pasaribu dari kelas 10 IPA 4. Saya akan menjelaskan sejarah dan peraturan teknik bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton termasuk olahraga yang memiliki banyak peminat. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami terlebih dahulu soal bulu tangkis, baik itu sejarah, teknik dasar maupun peraturannya. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikit 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Sejarah bulu tangkis tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis sebenarnya berasal dari Tiongkok. Zaman dulu, orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Xianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kok tidak jatuh ke tanah. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana badminton house mengadakan pertandingan Badminton and Shoot Likuk yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri sampai sekarang. Peraturan bulu tangkis. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74-5,5 gram, sedangkan tinggi kok antara 64-74 mm. 2. Jumlah permainan tunggal, yaitu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Ganda yaitu satu tim terdiri dari 2 orang. Ganda campuran yaitu satu tim terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Penentuan awal pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan permainan mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Pelanggaran. Kok menyangkut di net. Raket menyentuh net saat memukul kok. Saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Kok sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri atau tidak berhasil melewati net. Saat menerima servis, permainan sudah bergerak dulu sebelum kok berhasil dipukul. Saat melakukan atau menerima servis, permainan menginjak garis batas lapangan. Kok jatuh di luar lapangan atau meluncur lewat bawah net. Kok dipukul 2 kali, baik oleh 1 maupun 2 pemain dalam satu tim. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis
berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Ukuran lapangan standar PBSI. Panjang 13-40 meter, lebar 6-10 meter. Tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter. Jarak garis servis depan ke net 1,98 meter. Jarak garis servis tengah ke garis samping 3,05 meter. Jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter. Permainan ganda. Jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter atau permainan tunggal. Ukuran lapangan standar BWF panjang 13,4 meter atau tunggal dan ganda, lebar 5,18 meter atau tunggal, dan 6,1 meter ganda. Teknik dasar bulu tangkis sama halnya dengan olahraga lainnya. Bulu tangkis juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Permainan bulu tangkis harus menguasai sejumlah teknik dasar, mulai dari cara memegang raket hingga melakukan pukulan. Cara memukul. Teknik memukul dan mengembalikan serangan kok bisa bermacam-macam. Setiap tekniknya juga bisa menjadi penentuan kemenangan tim. Setidaknya ada 5 jenis yang patut Anda ketahui, yaitu A. Lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuh di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. B. Drop shot. Melakukan pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar puck bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Permainan biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot dan kok justru jatuh di dekat net. C. Drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulan bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisir samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. D. Netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di tengah di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulan sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, permainan harus memukul puck dengan sekuat tenaga. Tujuannya agar puck bisa melajukan cepat dan lawan tidak sempat untuk mengembalikan serangan. Smash juga bisa dilakukan dengan cara melompat atau menghasilkan serangan yang cepat, kuat, dan akhirnya menukik tajam ke bawah lapangan. Itulah penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bulu tangkis, mulai dari sejarah hingga peraturannya. Bulu tangkis membutuhkan latihan rutin untuk benar-benar menguasainya. Terima kasih.